Selamat pagi pemirsa Carvide News. Bersama saya Putra yang akan menemani pagi Anda dengan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Senin, 27 Juni 2022. Di Desa Mahalini telah terjadi hujan deras berkepanjangan yang mengakibatkan tanah longsor yang cukup parah. Tidak sedikit rumah warga yang turut tertimbun. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemerintah setempat mengerahkan tim SAR untuk melakukan evakuasi warga sekitar untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Tidak hanya bencana tanah longsor, debit air pun mulai meningkat karena banyak saluran air yang tersumbat yang menyebabkan air tidak berjalan dengan semestinya. Dari bencana ini, pemerintah seharusnya lebih memberikan perhatian khusus Pak, untuk berangkat. desa Oh iya tersebut. Pak, siap. Duh Pak, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Memang nggak ada jalan lain ya selain jalan ini. Ya maaf Pak, jalan di sini rusak parah dan tidak ada jalan lain lagi yang bisa dilewati. Hanya jalan ini yang satu-satunya bisa kita lewati untuk menuju ke kantor Pak. Uang pemerintah kan banyak, tapi jalan seperti ini aja nggak bisa perbaikin. Ini kan jalan utama, seharusnya jadi perhatian lebih karena di sini banyak masyarakat yang lewat. Betul sekali Pak, uang pemerintah sangat banyak. Akan tetapi tingkat korupsi juga semakin tinggi. Dan banyak juga oknum yang malas membayar pajak. Padahal uang pajak bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki jalan umum. Sudah, kamu fokus saja bawa mobilnya. Ini sudah jam berapa? Nanti saya telat datang ke kantor. Baik Pak. Waduh, jalan di depan macet banget. Jika begini terus kita bisa telat nih Pak. Ada apa lagi di depan? Coba saya turun melihatnya. Dek, di depan ada apa ya? Kok jalannya macet panjang ini? Jadi gini Pak, di depan sedang ada perbaikan jalan. Namun proyeknya terhenti dikarenakan dana pemerintah yang kurang mencukupi. Oleh karena itu, jalan yang kita gunakan saat ini menjadi sempit. Lalu kamu kenapa di sini? Saya sedang memperbaiki jalan berlubang. Karena kita tahu bahwa jalan ini merupakan dana dari pajak. Namun, saya hanya mahasiswa kurang mampu yang tidak punya uang untuk membayar pajak. Oleh karena itu, hal inilah yang bisa saya lakukan untuk negara. Baiklah kalau begitu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini, Pak, proposal kegiatan CSR di Desa Mahalini yang tadi pagi terkena bencana alam. 2M? Besar sekali pengeluarannya. Yang ada rugi dong perusahaan kita. Apalagi lokasinya jauh sekali. Saya kurang setuju dengan ini. Tapi, Pak, ini adalah peluang untuk kita bisa meningkatkan nama baik perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Oke, kalau begitu saya setuju. Tolong kamu handle proyek ini sampai selesai. Baik, Pak. Pagi Pak, Ya, silakan duduk. begini Pak, dikarenakan waktu pelaporan pajak sudah semakin dekat, di sini saya membawakan daftar harta kekayaan yang Bapak punya untuk dilaporkan ke kantor pajak nantinya. Boleh Bapak cek terlebih dahulu? Oke, sebentar saya cek dulu berkasnya. Ini terlalu detail sekali. Beberapa aset seharusnya nggak usah dilaporkan. Yang ada semakin banyak pajak yang harus saya bayarkan. Ini saya coret beberapa harta yang tidak perlu dilaporkan. Nanti kamu revisi, lalu kamu lapor kembali ke saya. Baik Pak, akan saya hapus beberapa yang sudah ditandai dari daftar harta kekayaan ini. Ya, silakan. Halo. Halo, Pak. Saya mau menginformasikan kalau desa yang terkena bencana kemarin ternyata
akses melalui daratnya sulit untuk dilewati, Pak. Lalu bagaimana solusinya? Jadi, alternatif yang bisa dilewati hanya melalui udara dengan menggunakan helikopter, Pak. Waduh, saya tidak setuju jika menggunakan helikopter. Biayanya sangat tinggi. Jadi tolong kamu cari solusi yang lain. Baik, Pak. Loh, ini bukannya jalan yang kita lewatin kemarin ya? Kok jalanannya nggak guncang-guncang lagi? Benar juga ya Pak. Saya juga heran. Kok jalan ini nggak goncang lagi ya? Waduh, ada apa tuh Pak di depan? Sepertinya ada kecelakaan Pak. Oh ya, siapa? Ayo kita lihat keluar. Ya Pak, ayo Pak. Ada apa ini? Iya Pak, anak ini kecelakaan saat perbaiki jalan berlubang tadi Pak. Saya sedang memperbaiki jalan berlubang. Karena kita tahu bahwa jalan ini merupakan dana dari pajak. Namun, saya hanya mahasiswa kurang mampu yang tidak punya uang untuk membayar pajak. Oleh karena itu, hal inilah yang bisa saya lakukan untuk negara. Beberapa aset seharusnya nggak usah dilaporkan, yang ada semakin banyak pajak yang harus saya bayarkan. Ini saya coret beberapa harta yang tidak perlu dilaporkan. Kalau begitu, tolong bawa ke dalam mobil saya, kita antar ke rumah sakit sekarang. PPS akan memberikan kesempatan pengungkapan sukarela kepada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Ini teman-teman wajib pajak, mungkin kalau ada yang memang punya kewajiban belum sepenuhnya disampaikan, ada bagusnya untuk menggunakan kesempatan yang hanya 6 bulan. Pemerintah memastikan prosedur pelaksanaan PPS akan lebih mudah dari tax amnesty. Ini kesempatan nih untuk ikut PPS ini. Jadi sebelum kita nanti ikut ke Undang-Undang HPP yang menjunjung tinggi keadilan dan pastinya kepastian hukum, dan tentunya untuk yang tidak mampu akan diberikan insentif yang banyak, tapi untuk nanti yang mengemplang pajak ini sanksinya berat. Halo? Halo Pak, Tolong kamu siapkan daftar harta kekayaan saya yang kemarin. Dan juga tolong masukkan kembali harta kekayaan yang saya coret kemarin. bukannya Bapak nggak mau semua hartanya dilaporin kemarin? Iya, saya sadar bahwa membayar pajak itu penting. Saya akan merasa bersalah jika mempunyai banyak harta tapi tidak berdampak bagi masyarakat dan juga negara. Tapi Pak, apabila dilaporkan sekarang, maka kita akan dikenakan sanksi yang lebih besar. Bagaimana Pak? Kamu tenang saja, saya dapat informasi terkait program pengungkapan sukarela. Tolong kamu cari informasi lengkap terkait program tersebut, kemudian laporkan kembali ke saya. Baik Pak.